Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The comment kita kali ini langsung saja kita bahas tentang penganugerahan pahlawan nasional yang hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo dan diberikan tanda jasa berdasarkan keputusan Presiden nomor 116 garis miring TK garis miring tahun 2025. Nah, keputusan ini memang ada sebagian masyarakat yang menganggap ini kontroversial. Setelah 40 yang masuk, akhirnya disaring jadi 10. Dan di antara 10 itu ada satu nama yang cukup kontroversial, yaitu mantan Presiden Soeharto. Sempat terjadi perdebatan publik, diskursus di mana-mana, semua diskusi, tapi akhirnya pemerintah tetap memutuskan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Anda boleh setuju, Anda juga boleh tidak. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama redaktur dari Sindo News, Mas Sunu. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Mas, setiap tahun kita memberikan gelar pahlawan ya. Iya. Tapi baru kali ini kayaknya agak kontroversial dikit. Tuh. Perdebatan publik terjadi. Kenapa, Mas? Terutama menyangkut penghargaan pada mantan presiden kedua, Pak Soeharto ini. Karena ada yang menilai bahwa kurang pantas untuk diberikan penghargaan. Sebenarnya satu pihak lain menyatakan itu sangat pantas gitu ya. Itu wajar. Dan nggak ada yang bisa memuaskan kedua belah pihak, tapi akhirnya pemerintah melalui serangkaian proses hari ini memutuskan bahwa Pak Harto itu termasuk satu dari 10 yang menerima gelar pahlawan nasional pada hari ini. Oke. Jadi untuk presiden kita itu udah ada 3 dari mulai Pak Karno tahun 2012 dikasih penghargaan pahlawan nasional. Bung Karno dapat ya? Dapat. Zaman SBY. Ya, dengan segala kontroversinya di masa lalu dan baktinya buat negeri ini, akhirnya beliau dapat ya. Ya. Yang kedua? Yang kedua hari ini Pak Harto sama Abdurrahman Wahid. Ya, jadi ada 3 presiden. Ya, memang ada yang mengatakan bahwa Gus Dur hanya memimpin Indonesia 2 tahun ya. Ya. Bung Karno punya jasa memproklamirkan kemerdekaan, meskipun banyak kontroversi setelah itu di zaman Dwi Kora dan lain-lain. Dan terakhir Pak Harto sebagai bapak pembangunan, peletak pembangunan Indonesia, meskipun banyak kontroversi juga setelah beliau berkuasa sekitar hampir berapa tahun berkuasa? 30 tahun ya? 30 tahun, hampir 30 tahun. 30 tahunan gitu. Jadi Anda boleh berpendapat soal ini, cuma nanti ada video. Tapi sebelum saya lihat video, saya mau bacain dulu, Mas. Ternyata kan ada persyaratan ya? Ada persyaratannya. Ada persyaratan. Nah, saya bacain yang umum dulu, Mas ya. Yeah. Nanti Mas Unu bacain yang khusus. Jadi dia seorang warga negara Indonesia, punya integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Nomor 4 ini tidak dipidana. Ada yang bilang Pak Harto kan sempat diadili, tapi kan belum pernah dipidana. Belum. Gitu. Jadi Pak Harto sempat diadili, kita tahu ada pengadilannya waktu itu, dipimpin oleh hakim, siapa namanya saya lupa, Andi Muhammad Galib. Ya. Tapi Pak Harto belum pernah belum pernah dihukum, ya, belum pernah dipidana, baru diadili tapi tidak selesai. Kalau yang khususnya apa, Mas? Yang khusus salah satunya harus pernah memimpin perjuangan dalam mencapai atau mempertahankan kemerdekaan. Ini yang sangat-sangat krusial ya. Ya. Dan tidak pernah menyerah pada musuh, terus mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa, melahirkan karya besar untuk penunjang pembangunan, menghasilkan karya besar yang bermanfaat, serta memiliki semangat kebangsaan tinggi untuk perjuangan skala nasional. Nah, itu syarat umum dan syarat khusus. Penilaian kami serahkan kepada Anda. Kita akan lihat video terkait dengan gelar pahlawan nasional. Ayo kita lihat. Ada videonya? Nah,
Lydia. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan termasuk diantaranya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsina. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan Presiden Prabowo Subianto setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Sejak masa kemerdekaan, sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang Ahli waris almarhum Profesor Dr. Motar Kusumatmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mokhtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syaikona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syaikona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Rondahaini Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaini.